Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gebri Armando, NPM 2215061094 dari kelompok 2B. Baiklah, video kali ini merupakan post-test dari praktikum 5 teknik digital dengan judul pengkodean. Karena di pengkodean ini terdapat beberapa rangkaian percobaan dalam praktikumnya. Untuk itu saya akan menjelaskan semua rangkaian yang ada dalam praktikum 5 ini, yaitu pengkodean. Karena dalam praktikum 5 ini terdapat 3 rangkaian, yaitu ada encoder, decoder common anoda, dan decoder common katoda. Setelah untuk itu kita lihat aja ke bentuk rangkaiannya. Baiklah, berikut ini merupakan rangkaian dari encoder, yang mana dalam rangkaian ini terdapat 9 inputan, 1 IC yaitu IC 74147 dan 4 gerbang not dan juga 4 output. Dimana inputan di sini fungsi sebagai nilai desimal yang mana ketika dihidupkan akan mengkonversi ke dalam bentuk biner pada outputnya. Nah, di situ ada 9 inputan dari biner 1 sampai 9. Mana fungsi dari gerbang not pada gerbang output ini, pada output ini digunakan karena untuk menghasilkan outputan 1, dikarenakan pada inputan ini semuanya berposisi awal 1. Untuk menyalakannya kita harus menjadikan inputan ini menjadi 0 untuk menghasilkan outputan berupa bilangan biner pada logic probe ini. Mana dapat kita coba untuk menghasilkan biner dengan desimal 1, kita menghidupkan 1, mematikan inputan pada gerbang paling atas, yang mana ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk menghasilkan output 1 akan menampilkan output biner 1, 0, 0, 0, yang mana atau dapat dibaca dengan 0001, yang mana biner ini merupakan biner dari desimal 1. Kemudian untuk menampilkan biner dari desimal 2 seperti ini, bentuknya 0010. Dan juga untuk desimal 3 akan menampilkan seperti berikut: 0011, yang keempat 0100, yang kelima 0101, keenam 0110, ketujuh 0111, kedelapan 1000, 9 1001. Dan untuk mengembalikan bentuk posisi awal, kita dapat menghidupkan kembali inputannya, namun inputan tersebut tidak bisa dimulai dari atas karena ada rangkaian ini memiliki sifat yaitu mengingat memori, gimana ketika memori ini masih tersimpan, dan untuk menghilangkannya pun harus menghilangkan memori terakhir. Untuk memori terakhir 9, ketika kita menghilangkan memori 9-nya, kita akan kembali jadi memori 8. Jadi kita selanjutnya terusnya sampai dalam bentuk semula, yaitu 0000. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu encoder, decoder, common anoda. Berikutnya bentuk rangkaian dari decoder common anoda, dimana dalam rangkaian ini terdapat 4 inputan, 1 IC 7447 dan 8
7 output dan 7 resistor dan 1 satu segmen. Dimana dalam rangkaian ini inputan yang akan dimasukkan itu berupa bilangan linear yang akan dikonversi menjadi bentuk desimal dan akan ditampilkan dalam super segmen. Untuk super segmen sendiri terdapat 7 objek, itu A, B, C, D, E, F, G. Dimana untuk menghidupkan huruf tersebut kita harus memasukkan inputan pada gerbang logic state ini. Nah, kita dapat mencoba untuk menampilkan angka 1, dapat menghidupkan dengan memasukkan binario 1, yaitu 0001 dan yang itu ada C, karena ini merupakan bagian B dan C. Untuk menghidupkan angka 2-nya, kita dapat memasukkan input pada gerbang kedua ini, dan yang ketiga kita dapat menghidupkan yang ini, dimana inputan di sini merupakan binar dari desimal yang akan ditambah sini, yang akan ditambah pada sequence segmen, dimana desimal 3 itu merupakan 0011, desimal 4 0100, dan desimal 5 0101, seterusnya sampai desimal yang ke 9. Nah, di sini tuh bisa menampilkan sampai 16, namun bentuk desimal yang akan ditampilkan dari 9 ke atas itu akan membentuk kode-kode yang berbeda. Lanjut dengan menampilkan angka 4, 5, kemudian 6, 7, dan 8. Untuk menampilkan 9 yaitu di sini. Namun untuk menampilkan output 10 pada desimal akan segmen akan menampilkan output seperti berikut. Dikarenakan untuk menampilkan 10 itu harus memerlukan 2 segmen, dan ketika hanya menggunakan satu segmen, maka desimal 10 digantikan dengan kode seperti berikut. Itu penjelasan dari decoder common anoda. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian decoder common katoda. Berikut ini merupakan bentuk rangkaian dari common katoda. Perbedaan dari common anoda dan katoda yaitu terdapat pada bagian output yang berada sebelum resistor ini, mana angka-angka yang tampilkan dari pada katoda yaitu dimulai dari ke 1, dan ketika memasukkan kode biner, rangkaian yang akan ditampilkan akan mengganti output pada rangkaian ini menjadi 0. Itu kita dapat langsung mencobakan untuk menampilkan K1. Ya, dapat kita lihat semua yang mati outputnya itu memakan bagian daripada segmen yang tidak hidup, dan segmen yang hidup yaitu mengeluarkan outputan 1. Begitu juga dengan 2, itu kita lihat yang hidup itu merupakan bagian-bagian pada segmen yang hidup, dan 2 output yang mati yaitu ada bagian F dan C yang tidak hidup pada segmen. Yang ketiga
dan yang keempat 5, 6, yang ke-7, kemudian output ke-8, output 8, dan yang terakhir 9. Atau output yang 10 sama saja dengan output yang ditampilkan pada common anoda, yaitu berbentuk seperti ini. Pada dua rangkaian ini, yaitu decoder common anoda dan katoda, terdapat resistor, yang mana resistor ini berfungsi sebagai penghambat atau yang pengurangan atau ya, sebagai alat untuk mengurangi daya yang diberikan dari inputan ke dalam output, dimana ketika misalkan daya masukkan itu 5 volt dan daya yang hanya bisa ditampilkan itu 3 volt, maka resistor ini digunakan untuk mengurangi daya yang diberikan input dari 5 menjadi 3 yang kemudian bisa ditampilkan pada outputannya. Begitulah penjelasan mengenai rangkaian pada praktikum 5 ini, yaitu ada encoder, ada decoder common anoda, dan decoder common katoda. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda. Terlebih dahulu kita membahas mengenai keuntungan dari kedua common ini, yaitu common anoda dan katoda. Yang mana baiklah, kita masuk ke dalam keuntungan dari common anoda, yaitu common anoda ini memiliki keuntungan bahwasanya untuk menampilkan LED, kita hanya memerlukan satu resistor untuk mengontrol semua arus masuk LED, yang mana hal itu akan menghemat komponen dan ruang yang akan digunakan. Kemudian untuk keuntungan dari common katoda, yaitu common katoda ini hanya memerlukan logika positif untuk menyalakan LED pada outputnya, mana hal ini memberikan tegangan tinggi pada anoda LED untuk menyalakan LED tersebut sebagai output dari inputan yang telah diberikan. Kemudian kita masuk ke dalam kekurangan dari kedua common ini, yaitu kekurangan common anoda, yang mana kekurangan dari common anoda ini sendiri yaitu common anoda ini memerlukan logika negatif untuk menyalakan LED, di mana hal ini memberikan tegangan rendah pada LED yang ingin dinyalakan. Dan untuk kekurangan dari common katoda, yaitu common katoda ini hanya memerlukan satu resistor untuk setiap LED, mana untuk memberangkatkan ini akan membutuhkan banyak komponen dan ruang untuk menciptakan sebuah rangkaian yang bisa menampilkan output yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari, di mana pertama terdapat segmen display, yang mana encoder dan decoder ini berfungsi sebagai pengubah kode input jadi kode output untuk digunakan dalam rangkaian logika digital, yang mana itu diterapkan pada segmen display. Kedua yaitu penerapannya terdapat pada mikrofon dan monitor, di mana encoder dan decoder di sini berfungsi sebagai pengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik atau diproses di perangkat elektronik,
di mana perangkat elektronik itu seperti mikrofon dan monitor, di mana kedua uh, perangkat ini merupakan merupakan penerapan dari encoder dan decoder. Dan penerapan ketiga yaitu ada media dengan format JPEG dan MP3, di mana di sini encoder dan decoder berfungsi untuk mengkompresi dan mendekompresi data audio, video maupun gambar agar dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk media format seperti JPG dan MP3. Baiklah, penerapan lainnya itu sangat banyak dari encoder dan decoder, namun di sini kita hanya memberikan 3 penerapan, di mana 3 penerapan ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lanjutnya bisa di searching lebih lanjut lagi, dan dari saya sendiri mencukupi untuk pembahasan mengenai praktikum 5 dengan pengkodean ini. Ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya sangat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.